uh, kasus Formula E itu agak antik ya, karena kalau memeriksa dokumen sebenarnya kita nggak menemukan kalau di istilah hukum itu mens rea maupun actus reanya, tingkat baik maupun perbuatan yang punya indikasi melawan hukum itu nggak ketemu. Tapi KPK kok agak ngotot gitu. Nah itu yang kita ingin persoalkan, kenapa kok sampai ngotot seperti itu. Nah, dari ahli-ahli yang diperiksa kebanyakan juga menyatakan bahwa nggak ada itu, tingkat tidak baiknya itu tidak ada. Begitupun indikasi perbuatan melawan hukum, tapi terus dicoba dengan berbagai cara. Sehingga kemudian kita mengatakan bahwa dalam kasus Formula E ini sebenarnya terjadi proses kriminalisasi. Dan Anies adalah target proses politik itu yang menggunakan hukum sebagai instrumen untuk menghancurkan kehormatan dari seorang Anies Baswedan. Kira-kira itu sih simpelnya. Saya Debbie dari Sekjen Aman Anies Mania. Perkenalkan, nama saya Agung Prihatna dari Simpul Relawan Juru Bicara Milenial Anies. Nama saya Sandi, saya dari Ketua Milenial Anies Rashid Baswedan, member dari OF Aman. Laskar Aman dibentuk oleh teman-teman muda Katolik. Bapak Anies Baswedan cukup dicintai oleh anak-anak muda, oleh anak-anak milenial. Ya. Kita dibentuk ini memang khusus buat kemenangan ABW untuk ngambil posisi suara milenial, di mana milenial itu sangat penting, adalah 55%. Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan atau Laskar Aman ini terdiri dari berbagai latar belakang, dari lintas iman atau lintas agama, lintas generasi, lintas daerah, lintas suku. Salah satunya kami masuk ke komoditas motor, komoditas gunung, komoditas pecinta binatang, dan lain-lain. Kami ingin cerita sedikit sebenarnya. Salah satunya kami juga sudah memegang salah satu tim sebelah yang bagian setengah matang atau LGBT. Bukan kita musuhi, tapi kita temenin. Pada intinya kan, relawan Anies ini adalah murni dari hati, jadi tidak ada paksaan dan kita tidak dibayar. Kami ingin menunjukkan bahwa Pak Anies didukung oleh berbagai latar belakang. Kurang lebih 5 bulan yang lalu itu saya pernah bermimpi setelah sholat subuh gitu ya, kemudian ya melakukan aktivitas ya seperti berzikir gitu kan. Setelah itu tidur lagi ya, tiba-tiba bermimpi saya berjalan bertiga dengan Mas Anies dan juga istri beliau. Dan dukungan ini adalah dukungan real yang datang dari pandangan dan pilihan politik kami sebagai warga negara. Mungkin pertama saya awal ngambil teman saya yang LGBT itu agak sama tim yang lain, saya agak inilah keras-kerasan, cuman pelan-pelan kita bicarakan, ini kita butuh suara mereka, dan alhamdulillah salah satu dari pionir mereka saya ambil, kebentuklah Aman, salah satunya Bogor dan Kerawang kayak gitu. Ada beberapa simpul relawan juga yang sudah ada seperti Smile atau sahabat milenial Anies Presiden, ada juga Milianis, ada juga sobat Anies milenial dan lain sebagainya. Saya ingat itu Mas Anies membawa mobil dan menyetir gitu ya. Saya duduk di sebelah kiri dan istrinya itu di belakang. Untuk saran untuk milenial, tunjukkan kreasimu untuk saat ini. Pilih Anies Baswedan, karena Anies Baswedan adalah salah satu gagasan yang penting adalah milenial. Karena milenial itu adalah salah satu tombak dari penentu dari bangsa Indonesia. Antusias dari teman-teman itu sangat bagus. Laskar Aman ini mengakomodir semua warga bangsa yang punya pandangan dan pilihan politik untuk mendukung dan memenangkan Pak Anies Baswedan sebagai presiden pada Pilpres 2024. Ada beberapa alasan sih yang menyebabkan relawan milenial ini tidak begitu terlihat. Yang pertama memang kita tuh minim kegiatan milenial, karena kita tahu sendiri bahwa ketika ingin membuat kegiatan itu membutuhkan biaya, membutuhkan dana, dan kita kaum milenial tidak memiliki itu.
dan kalaupun memiliki ya tidak banyak begitu. Harapan dari milenial Indonesia bila Pak Anies menjadi Presiden RI salah satunya adalah gampang dapat kerja, di mana kita kerja nggak kontrak, mungkin bisa pegawai tetap. Dan sekarang saat ini walaupun kita IPK kita besar, even kita kerja di perusahaan-perusahaan juga kontrak. Dan di mana lebih yang diutamakan adalah bukan Indonesia tapi orang lain yang jadi pegawai tetap, itu sih salah satunya. Kemudian saya mengikuti perjalanan kegiatan beliau. Yang saya ingat dalam mimpi itu saya mengikuti kegiatan beliau di salah satu televisi swasta ya. Sebagai seorang junior beliau gitu ya. Kita ya siap kanda begitu aja. Seperti saya Irvanto sebagai ketua umum, saya Katolik, saya dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Sekjen kami itu adalah Mbak Mega Puspasari dari Kalimantan Barat. Dia seorang Muslim. Juga ada teman-teman dari Hindu, ada teman-teman dari Protestan. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa Pak Anies didukung dari berbagai latar belakang. Ini menunjukkan persatuan Indonesia. Bismillah Pak Anies jadi Presiden 2024, biar kita, kalau saya bicaranya kita adalah berdiri di kaki sendiri. Kalau selama ini kita walaupun berdiri tapi sebelah kaki, kenapa? Karena nggak dikuasain oleh Indonesia. Karena yang nguasain adalah ya kontrak-kontrak terus, sampai kapan. Dan salah satunya sekarang anak-anak milenial itu jadi nggak fokus buat belajar, karena mereka pikir saya mau belajar setinggi apapun juga mentok-mentoknya saya pegawai kontrak, gak bakal jadi pegawai tetap, kayak gitu sih. Bismillah 2024 berubah, Pak Anies bisa mewujudkan impian kita anak-anak milenial, amin. Jika ingin mengetahui berapa banyak milenial pendukung Bapak Anies Baswedan, pergilah ke kafe atau ke tongkrongan, tanyakan langsung siapa dukungan mereka di tahun 2024 nanti, siapa capres dukungan mereka. Saya yakin dari 10 tongkrongan yang ditanya, 8 diantaranya itu akan mengatakan bahwa yang mereka dukung di 2024 nanti adalah Bapak Anies Baswedan. Dan kerja politik kami ke depan bagaimana memenangkan Pak Anies, tentu dengan mengedepankan politik kebangsaan, mengedepankan etika dan moral. Dan kami sangat berharap bahwa Pilpres 2024 dapat dilakukan dengan cara-cara yang baik, cara-cara bermartabat, dan tentu mengedepankan etika. Karena kita ingin menunjukkan bahwa Pilpres ini dapat dilaksanakan dengan sukacita, dengan gembira, tentu berdasarkan nilai-nilai kebangsaan, berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan tentu berdasarkan asas-asas demokrasi. Tapi di dalam mimpi itu intinya adalah saya seperti juru bicara beliau. Jadi apa yang Mas Anies sampaikan itu, ya itu yang saya sampaikan di publik begitu. Nah, ketika terbangun, kemudian saya merenung gitu ya. Apakah ini memang benar-benar petunjuk dari langit gitu ya? Dan saya yang termasuk meyakini bahwa petunjuk langit itu memang benar adanya gitu. Kami berharap juga teman-teman di luar sana yang ingin bergabung bersama Laskar Aman bisa menghubungi kami ataupun bisa melalui simpul-simpul relevan lain untuk memenangkan Pak Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia di 2024. Singkat cerita, saya dengan teman-teman yang tergabung dalam beberapa kelompok atau komunitas, akhirnya kita bentuk juru bicara milenial Anies gitu ya. Kenapa dinamakan juru bicara? Karena sesuai dengan mimpi tadi gitu ya. Meskipun ini di luar dari rasionalitas ya, di luar dari yang logis, tapi saya yakin bahwa setiap yang datang melalui mimpi itu bisa jadi ya, dalam tanda kutip, itu adalah hal-hal yang memang naluri dan yang sifatnya alamiah, yang datangnya langsung dari sang pemilik mimpi itu, Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini singkat cerita ya, yang di luar dari logis gitu ya. Dan saya pikir generasi muda itu kan selain dia semangat gitu ya, kemudian saya kumpulkan, itu ada berbagai macam latar belakang ya. Ada yang berasal dari tenaga medis gitu ya, ada dokter, aktivis sosial, kemudian juga akademisi, pengusaha, semua kita kumpulkan di dalam juru bicara milenial ini.
Jadi ini yang semangat melalui petunjuk langit dan kemudian saya konkretkan di dalam gerakan kawan-kawan ini, teman-teman ini, tentu ada harapan mengakomodir kepentingan generasi milenial gitu ya. Nah, generasi milenial tentu punya banyak potensi ya. Selain di era disruption gitu ya, di era disrupsi, tentu peralihan dari 4.0 ke 5.0 ini kan era digitalisasi ya. Tentu anak muda itu memegang peranan penting ya, terutama milenial. 1-2 bisa sudah meeting gitu ya. Kita di sini ada yang di barat, di timur ataupun di luar kota sudah bisa meeting. Artinya ini peran dari generasi milenial gitu ya. Di era peralihan dari 4.0 ataupun 5.0 gitu ya. Nah, ini harus kita ambil alih untuk generasi muda atau generasi milenial ini. Nah, harapannya tentu di dalam juru bicara milenial Anies ini gitu ya, ketika nanti Mas Anies menjadi calon presiden dan presiden 2024 gitu ya, insya Allah Mas Anies Rashid Baswedan adalah kriteria pemimpin yang mengakomodir kepentingan anak-anak muda, terbukti dengan karya rekam jejak yang sudah beliau torehkan. Insya Allah juru bicara milenial Anies siap menjadi garda terdepan dan juga menyambung lidah dan juga menyampaikan komunikasi publik secara positif dan juga secara lugas, elegan dan juga smart. Itulah juru bicara milenial Anies. Insya Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.